cara gitu menghadapi tagihan DC pinjol menjelang akhir tahun ini yang sangat amat barbar ya teman-teman. Tidak peduli siang, tidak peduli malam, selalu saja menelpon-nelpon kita tanpa ada henti. Ini caranya untuk menghentikan teror daripada DC pinjol. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, di video kali ini saya ingin membahas tentang cara menghadapi DC pinjol ya, baik itu DC lapangan maupun DC by telepon. Ini cara jitu teman-teman ya. Dijamin DC pinjol itu ketar-ketir sama kita ya. Dalam artian gini, mereka yang ketakutan bukan kita ya. Seperti yang kita ketahui teman-teman, ketika teman-teman kita itu galbay di aplikasi pinjaman online ya, baik itu pinjaman online legal maupun ilegal ya teman-teman, legal ataupun ilegal, yang mereka takutkan itu adalah DC, baik itu DC by telepon maupun DC lapangan ya. Seolah-olah mereka itu akan berakhir segala sesuatunya kalau didatangi oleh DC lapangan maupun DC by telepon ya teman-teman. Dan juga saya mengamati di sini banyak keunikan oleh nasabah-nasabah gagal bayar pinjol. Mereka menghadapi DC pinjol ini dengan berbagai cara dan berbagai trik and tipsnya. Cuman kebanyakan daripada mereka itu tidak bisa membuat ketar-ketir para DC pinjol ini. Padahal sangatlah gampang. Ketika kita gagal bayar pinjol itu sangatlah gampang teman-teman ya. Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang aneh-aneh, menggunakan jasa-jasa oknum joki, menggunakan jasa-jasa penagih untuk melunasi hutang tanpa membayar, yang akhirnya kita justru bahkan mengeluarkan banyak uang tapi hutang kita itu tidak ujung terselesaikan. Di video-video sebelumnya saya sudah bilang ya, ketika hutang kita pengen lunas itu cuma dengan satu cara, yaitu dibayar ya. Jadi kalau ada di luar sana oknum yang mengatasnamakan dirinya bisa melunaskan hutang-hutang saudara-saudaraku semua dipinjol tanpa harus membayar, bisa saya pastikan itu 120% adalah hoax. Nah, di sini itu yang saya mau fokuskan itu sebetulnya pengen membahas tentang cara menghadapi DC pinjol biar kita itu bisa memberikan efek jerah atau memberikan rasa takut yang sangat amat besar buat DC pinjolnya. Nah, yang pertama itu sebetulnya ada yang sangat gampang, yaitu mencabut kartu, menghapus semua aplikasi pinjol di HP kita. Cuma di sini tuh teman-teman masih ada yang sangat sayang sama nomornya dengan alasan di situ banyak nomor keluarga, di situ banyak nomor penting, baik itu nomor kantor ataupun nomor-nomor apapun ya. Di situ sangat sayang kalau misalkan mau dicabut atau tidak digunakan lagi. Sebetulnya sih saya suruh mencabut itu untuk sementara waktu ya, biar kalian itu bisa tenang untuk menjalani hidup kalian seperti sedia kala. Cuma di sini ada solusinya ketika kalian itu tidak mau mencabut kartu ya. Banyak juga di antara teman-teman kita tidak mencabut kartu pada saat mereka itu galbay di pinjaman online. Cuma kan mereka memang mentalnya sudah kuat ya. Tapi itu semua yang mereka lakukan tidak membuat DC pinjol ketar-ketir teman-teman ya. Ya, sebetulnya ada cara yang simple yang membuat DC pinjol itu ketar-ketir. Gimana Bang? Ketika mereka mau WhatsApp, nelpon WhatsApp ataupun ngirim WhatsApp, kalian itu tidak usah baca, tidak usah angkat, langsung kalian blokir. Nah, Bang, mereka kan banyak mempunyai nomor-nomor serepan. Nggak masalah teman-teman. Kita di sini bermain logika. Logikanya seperti ini. Mereka misalkan mempunyai nomor itu 1000. Tiap hari mereka itu menelpon kalian ada sampai 50 ya, sampai 100.
Kalau kalian selalu blokir, begitu ada teleponan blokir, anggap aja lah tiap hari kalian ditelepon 50. Kalian blokir tiap hari 50. Jadi kalau 20 hari sudah habis nomor mereka. Bahkan mereka di sini letak ketar-ketirnya karena mereka itu tidak bisa lagi mengakses kalian, ya. Mereka di sini ketar-ketir karena data-data kalian itu ya sudah dianggap memang kalian itu tidak bisa dihubungin. Kalian itu memang sudah dianggap nasabah yang cuek, nasabah yang gila, mohon maaf ya, nasabah yang gila tidak bisa ditagih. Ya. Bagaimana dengan DC lapangan, Bang? Kalau DC lapangan itu usahakan sebisa mungkin kalian itu kalau membuat efek jera, kalian jangan temui. Nah, bagaimana kalau memang sudah ketemu, Bang? Kalian jangan pernah menjanjikan kapan akan membayar, ya. Jangan pernah menjanjikan kapan, bilang aja nanti kalau saya punya uang, tapi saya tidak tahu kapan saya punya uang. Ketika dia datang lagi, itu lagi kalian omongin, ya. Saya tidak janjikan kapan bayarnya, tapi ketika saya punya uang saya akan bayar. Kalau mereka maksa nanya kapan bayarnya, saya tidak tahu, itu aja terus. Pasti mereka itu akan tobat datang ke tempat kalian karena yang ditagih itu bukan cuma kalian aja, ya. Ketika mereka melakukan kekerasan atau membentak atau dengan cara mengata-ngatain kalian, usahakan kalian itu dokumentasikan, buat pegangan kalian untuk alasan kalian itu enggan membayar hutang-hutang pinjol kalian, ya. Karena kalau sudah DC itu melakukan kekerasan ataupun melakukan cacian di muka umum, ya, di muka orang, di banyak halayak banyak, itu sudah melanggar daripada aturan yang sudah ditentukan oleh AFPI dan juga OJK, ya. Itu kalian perlu camkan. Jadi kalian dokumentasikan untuk kalian itu jadikan acuan ketika kalian itu enggan membayar hutang-hutang pinjol kalian, ya. Karena sudah jelas di aturan OJK ketika menagih nasabah gagal bayar itu dilarang menggunakan kekerasan fisik maupun verbal, ya teman-teman. Jadi kita itu ya memang harus mempunyai pegangan, ya, ketika kita gagal bayar pinjol, ya, tentunya. Dan juga kita harus sebetulnya yang pentingnya itu harus punya pegangan uang untuk membayar, ya teman-temanku. Tapi kalau ketika kalian itu diperlakukan semena-mena, ya, mungkin tidak senonoh, diperlakukan dipermalukan di depan umum, kalian berhak untuk tidak membayarnya karena mereka duluanlah yang melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati dan juga sudah ditentukan oleh pihak yang memang mempunyai wewenang untuk mengatur jasa-jasa keuangan yang ada di negara kita tercinta Indonesia ini, teman-teman, ya. Jadi yang kalian lakukan itu sebetulnya sangatlah simple. Ketika kalian itu pengen membuat DC pinjol ini ketar-ketir, kalian cukup blokir, gak usah diangkat, ya, gak usah dibaca. Kalau mereka WhatsApp, ya teman-teman, langsung blokir. Kalau nelpon, pokoknya nomor yang tidak ada namanya langsung blokir. Karena kalau yang ada namanya kan pasti kalian sudah kenal atau mungkin sering menelpon kalian atau mungkin keluarga dekat kalian kan. Kalau misalkan nomor-nomor baru, ketika kalian galbay pinjol, ada nomor-nomor baru, nomor-nomor aneh, langsung aja diblokir. Ada WhatsApp, langsung aja diblokir, nggak usah dibaca. Jangan kepo, ya teman-teman, karena banyak sekali potensi-potensi yang akan terdampak oleh kalian. Karena marak juga penipuan-penipuan yang berupa link, itu kita nggak usah bahas, ya teman-teman, karena saya sudah membahasnya sebelumnya, ya. Kita dikirimin link, ketika kita mengklik, mereka bisa mengakses semua isi di dalam handphone kita, teman-teman. Jadi kalian ya bisa lakukan hal itu kalau kalian itu pengen membuat DC pinjol itu ketar-ketir, teman-teman. Sebetulnya alangkah bagusnya ketika ada DC lapangan datang ke rumah kalian, usahakan sebisa mungkin kalian itu jangan temuin. Karena apa? Karena nanti di catatan mereka memang kalian itu sudah tidak ada atau bisa dikategorikan lenyap. Jadi kalian itu akan dikesampingkan, teman-teman. Tidak diprioritaskan untuk ditagih ketika kalian itu selalu mengabaikan tagihan by telepon, baik kalian itu didatangi ke rumah kalian, ya.
nanti akan kalian tuh nama kalian akan disisihkan. Ini nasabah yang benar-benar susah untuk ditemuin baik di telepon maupun ke rumahnya, atau nanti akan dianggap nasabah memang benar-benar ini sudah galbay total ya teman-teman, nggak bisa diakses apapun, baik itu diketemu langsung maupun di telepon. Jadi tinggal satu aja yang kalian apa namanya tuh akan hadapi, yaitu Srik OJK. Jadi kan santai seperti itu teman-teman. Kalau mau buat ketar-ketir para DC-DC pinjol, pertama nggak usah diangkat, ya nggak usah diangkat, nggak usah dibalas, nggak usah dibaca, langsung blokir. Yang kedua, untuk DC lapangan, usahakan tidak usah ditemui, atau sebisa mungkin kalian nggak usah temui para DC-DC lapangan ini ya teman-teman, agar mental kalian tetap kuat dan keseharian kalian itu tetap ceria dan bahagia ya teman-teman. Jadi cukup segitu aja ya mungkin saran saya untuk kalian yang pengen membuat jera atau ketar-ketir para DC-DC pinjol. Dari saya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz, official pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.